Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dengan kekuatan ilahi yang kuat, siapapun akan mencoba melarikan diri setelah melihat mereka. Namun demikian, justru dua kekuatan ilahi yang sangat kuat dan menakutkan itulah yang melarikan diri pada saat ini. Meskipun dua kekuatan ilahi itu melarikan diri, kecepatan binatang buas yang sangat besar itu terlalu cepat. Segera, mereka pun menyusul kedua binatang itu. Mengaum. Tepat pada saat ini, binatang petir besar yang memimpin yang lain itu mengeluarkan raungan. Raungan itu berubah menjadi gelombang sonik yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi hanya saja, gelombang sonik kali ini jauh lebih ganas daripada yang terakhir kali. Gelombang sonik itu melesat melalui kekuatan ilahi. Dimanapun gelombang sonik itu berlalu, maka kekuatan ilahi angin dan kilat itu berubah menjadi untaian gas sebelum menghilang. Hanya auman satu binatang petir saja, itu telah melenyapkan kekuatan ilahi Leng Yue dalam kehancuran total. Menjerit. Pada saat kekuatan ilahi dihancurkan, Chu Feng mendengar jeritan yang membelah hati dan merobek paru-paru. Itu adalah suara jeritan Leng Yue. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar Leng Yue menjerit dengan sedih. Kemungkinannya, Leng Yue telah menerima reaksi dari penghancuran kekuatan ilahinya. Setelah itu, 9 binatang buas besar itu tidak memperlambat langkah mereka. Justru sebaliknya, mereka terus berlari kencang. Mengaum. Tiba-tiba saja, binatang kilat yang memimpin yang lain membuka mulut petirnya yang sangat besar, dan dengan segera menelan slip bambu itu. Kemudian tubuhnya bergeser, dan itu berubah menjadi baut penerangan yang melesat ke arah Chu Feng. Setelah itu, 8 binatang petir besar lainnya juga berubah menjadi 8 baut petir yang berbeda warna, dan kembali ke tubuh Chu Feng. Bagaimana mungkin? Apa itu? Chu Feng, apa-apaan monster itu? Teriak Leng Yue. Chu Feng mendengar suara Leng Yue sekali lagi. Pada saat ini, suaranya sudah lemah. Namun demikian, yang terkandung dalam suaranya sangat tidak percaya. Kemungkinannya, Leng Yue telah berhasil melihat garis keturunan yang diwarisi Chu Feng dengan mudah, dan membawa bambu itu menyelinap ke tubuh Chu Feng. Bukan hanya dia terpana, tapi dia juga sangat ketakutan karenanya. Setelah semua, dia telah mencoba untuk mendapatkan slip bambu menggunakan kekuatan ilahinya. Namun sayangnya, bahkan setelah menghabiskan banyak usaha, dia tidak mampu menaklukkan slip bambu itu. Namun setelahnya, binatang petir besar dari tubuh Chu Feng telah berhasil menelannya dengan mudah. Dengan seberapa besar perbedaan di antara mereka, bagaimana mungkin dia tidak takut? Hehehe, siapa yang akan berpikir, bahwa kalian benar-benar tidak akan gagal pada saat yang genting, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum puas. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa merasakan dengan jelas bahwa selain binatang buas yang sangat besar itu, bahkan ada juga slip bambu di dantiannya. Slip bambu itu mengambang dengan mantap dalam dantiannya. Selain itu, ini juga bisa dikatakan sebagai pertama kalinya, bahwa Chu Feng mengalami kekuatan dari garis keturunan bawaannya. Seperti kata pepatah, tanpa menguji sesuatu, maka seseorang tidak akan tahu kekuatannya. Imperial Bloodline tidak hanya takut akan garis keturunan yang diwarisi Chu Feng, ternyata bahkan Divine Power pun akan melarikan diri dari garis keturunan yang diwarisi Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak bisa memastikan apakah itu karena kekuatan ilahi Leng Yue lemah, atau apakah kekuatan ilahi yang dilepaskannya bukan kekuatan sebenarnya dari kekuatan ilahinya, bahkan jika kekuatan ilahi Leng Yue tidak pada kekuatan sejati mereka, tapi Chu Feng juga tahu bahwa kekuatan garis keturunan bawaannya yang telah dia ungkapkan sebelumnya, itu juga bukan kekuatan sejati mereka. Dengan demikian, dalam pertandingan antara kekuatan ilahi dan garis keturunan warisan ini, itu adalah kemenangan warisan garis keturunan Chu Feng. Selanjutnya, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Ini sebenarnya sukses. Selain itu, bahkan belum ada 1 jam, ucap ayah Zhang Tianyi.
Pada saat ini, ayah Zhang Tianyi memandangi labu botol di tangannya. Dengan segera, sebuah kejutan yang tidak dapat disadari hadir di matanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhang Tianyi berubah menjadi kaget. Kemudian dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia segera bertanya. Berhasil, ayah, apakah maksudmu Chu Feng telah berhasil? Tanya Zhang Tianyi. Tidak pasti apakah itu Chu Feng atau Leng Yue. Namun salah satu dari mereka, itu pasti berhasil memahami slip bambu era kuno dalam labu botol. Tianyi, lihat labu botol ini. Jika seseorang dapat memahami isi slip bambu itu, maka labu botol akan bereaksi. Simbol ini mewakili slip bambu era kuno itu, ucal ayah Zhang Tianyi sambil menunjuk ke labu botol di tangannya. Mendengar itu, Zhang Tianyi menatap labu botol itu dengan hati-hati. Benar saja, sebuah simbol saat ini berkedip-kedip di labu botol itu. Sebelumnya, simbol itu tampaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Namun setelah melihatnya sekarang, tampaknya itu sangat istimewa. Ayah, lambang itu menghilang. Zhang Tianyi segera bereaksi dengan khawatir. Simbol yang telah berkedip-kedip di labu botol itu telah menghilang. Bagaimana mungkin, seru ayah Zhang Tianyi dengan tertegun, dan seolah-olah dia ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Mungkinkah lenyapnya simbol itu berarti telah terjadi sesuatu? Zhang Tianyi buru-buru bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya bereaksi seperti itu. Ayah Zhang Tianyi akhirnya terbangun dari kebodohannya. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya. Lalu setelahnya, dia berkata, terlepas dari siapa tepatnya di antara mereka berdua yang telah melakukan itu, bakatnya telah melampaui bakat leluhur klan kita, ucap sang ayah. Apa? Seru Zhang Tianyi. Zhang Tianyi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dan bahkan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Seseorang tidak hanya memahami isi slip bambu era kuno itu, tapi dia juga menaklukkan slip bambu, kata ayah Zhang Tianyi. Menaklukkan, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Zhang Tianyi. Slip bambu era kuno tidak lagi menjadi milik labu botol ini. Tapi sebaliknya, itu sekarang milik orang yang menaklukkannya, kata ayah Zhang Tianyi. Bagaimana bisa, slip bambu era kuno yang menakutkan itu ditaklukkan? Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa formasi di dalam labu botol hanya sekuat kekuatan slip bambu? Tanya Zhang Tianyi yang merasa tidak percaya. Karena bagaimanapun, Zhang Tianyi tahu betapa kuatnya slip bambu era kuno itu. Dia sendiri hampir tidak bisa melihat beberapa isi slip bambu tersebut. Namun demikian, simbol pada slip bambu itu benar-benar bergerak terlalu cepat untuk dipahami. Slip bambu era kuno yang begitu kuat sebenarnya telah ditundukkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani dia bayangkan. Labu botol ini berasal dari zaman kuno, dan leluhur kita berhasil mendapatkannya melalui keberuntungan. Dia mengatakan bahwa, slip bambu era kuno di dalam labu botol bisa ditundukkan. Namun sayangnya, itu hanya mampu ditundukkan oleh mereka yang memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Lord Ancestor saja gagal menaklukkannya. Lebih lanjut lagi, leluhur mengatakan bahwa setelah seseorang memasuki labu botol, seseorang akan tertekan oleh formasi di dalamnya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah bakat seseorang. Jadi, jika seseorang ingin memahami isi dari slip bambu era kuno atau menaklukkannya, seseorang harus mengandalkan bakatnya untuk melakukannya, ucap ayah Zhang Tianyi menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Zhang Tianyi menjadi sangat gelisah. Jika itu adalah Chu Feng yang melakukannya, maka itu akan menjadi hal baik. Namun jika bukan Leng Yue yang melakukan itu, maka itu akan menjadi berita yang sangat buruk baginya. Ayah, cepat lepaskan mereka. Aku ingin tahu persis, siapakah yang melakukan itu, kata Zhang Tianyi. Tidak perlu. Tanpa slip bambu era kuno sebagai fondasinya, maka labu botol telah kehilangan nilainya, dan formasi dalam labu botol akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan tanpa aku membantunya, mereka akan dapat membebaskan diri dari botol labu itu sendiri. Retakan.
Tepat setelah ayah Zhang Tianyi mengucapkan kata-kata itu, retakan muncul pada labu botol. Retakan ini berbeda dengan retakan pada permukaan labu botol, itu karena berasal dari bagian dalam labu botol. Pada saat retakan itu muncul, aura era kuno yang dikeluarkan oleh labu botol itu mulai menghilang. Coba lihat, itu sudah dimulai, ucap ayah Zhang Tianyi sambil meletakkan botol labu itu ke tanah. Retak-retak. Benar saja, lebih banyak retakan mulai muncul pada labu botol tersebut. Seperti jaring laba-laba, seluruh labu botol sekarang ditutupi dengan retakan. Melihat labu botol hampir pecah, Zhang Tianyi merasa sangat gugup, sehingga hatinya mencapai tenggorokannya. Dia benar-benar tidak berharap jika Leng Yue lah yang telah menaklukkan slip bambu era kuno itu. Dan bahkan tatapan ayah Zhang Tianyi berkedip-kedip dengan gelisah. Dan, boom! Akhirnya, botol labu meledak. Kemudian, cahaya hitam gelap mulai berkedip, dan dua sosok muncul di depan mereka. Mereka adalah Chu Feng dan Leng Yue. Pada saat ini, Chu Feng tampak kelelahan. Selanjutnya, wajahnya ditutupi dengan butiran keringat raksasa. Namun kesehatannya secara keseluruhan cukup baik. Terlebih lagi, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Adapun Leng Yue, kulitnya sudah pucat, bibirnya ungu, dan matanya cekung. Setelah melarikan diri dari labu botol, dia langsung jatuh ke tanah dengan suara gabruk. Tidak hanya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, tubuhnya juga bergetar hebat. Melihat adegan ini, Zhang Tianyi mulai tersenyum dengan senyum. Dia pun mulai sangat gembira. Adapun ayah Zhang Tianyi, dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan sangat jelas, tapi dia juga menghela nafas lega. Setelah melihat penampilan Chu Feng dan Leng Yue saat ini, pasangan ayah dan anak ini telah mendapatkan jawaban mereka. Saudara junior Chu Feng, selamat. Zhang Tianyi melangkah maju, dan memberi selamat kepada Chu Feng. Dia sangat senang untuk Chu Feng, bahwa dia menyeringai dengan sangat lebar. Apakah kamu tahu? Tanya Chu Feng. Iya, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun aku sudah tahu bahwa kamu luar biasa, tapi aku tidak pernah berharap kalau kamu akan menjadi seluar biasa ini. Jawab Zhang Tianyi sambil meletakkan tangannya di bahu Chu Feng, dan dia merasa sangat bahagia. Chu Feng, awalnya aku berencana untuk menghukummu. Tapi aku tidak pernah mengharapkan, ternyata kamu mendapatkan manfaat dari bencana ini. Kamu harus tahu, bahwa slip bambu era kuno adalah harta paling berharga yang diperoleh leluhur klan kami selama masa hidupnya, kata ayah Zhang Tianyi. Wah, terima kasih senior, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apa, harta itu adalah milik keluarga Zhang. Namun jika menilai dari sikap Zhang Tianyi dan ayahnya, itu sudah jelas bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada Chu Feng. Meskipun Chu Feng menderita siksaan dalam labu botol itu, tapi dia telah mendapatkan harta semacam ini darinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Chu Feng telah mendapatkan keuntungan. Secara alami, Chu Feng harus mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kemampuanmu. Meskipun kamu tidak harus terus menerima hukuman, kamu masih tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besok, kata ayah Zhang Tianyi. Senior, kamu tidak berencana menendang aku keluar dari benteng kan? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Kamu bisa tinggal di sini, kata ayah Zhang Tianyi. Terima kasih senior, Chu Feng menggenggam tinjunya, dan mengucapkan terima kasih lagi. Ini memang niat Chu Feng untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula demi Zhang Tianyi, bahkan jika ia diizinkan untuk berpartisipasi, Chu Feng masih harus menyerah. Daripada menyerah, maka akan lebih baik didiskualifikasi dari berpartisipasi. Alasan mengapa Chu Feng berterima kasih kepada ayah Zhang Tianyi adalah, karena dia tahu bahwa orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar menunggunya di luar benteng. Jika ayah Zhang Tianyi mengusirnya keluar dari benteng sekarang juga, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka.
Namun jika Chu Feng harus menunggu sampai kompetisi berakhir untuk meninggalkan benteng bersama dengan orang lain, dia bisa mendapatkan keuntungan dalam kekacauan untuk melarikan diri. Sementara Chu Feng tahu tentang hal ini, ayah Zhang Tianyi juga tahu tentang hal itu. Dengan demikian, Chu Feng mengerti bahwa ayah Zhang Tianyi berpikir demi dirinya. Di sisi lain, Leng Yue sangat terpengaruh oleh formasi itu. Aku akan membawanya kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol satu sama lain. Ucap ayah Zhang Tianyi sambil memandang ke arah Leng Yue, dan menggelengkan kepalanya. Awalnya dia berpikir bahwa, dengan bakat Leng Yue, bahkan jika dia tidak dapat memahami isi slip bambu era kuno itu, tapi dia seharusnya mampu menahan siksaan dari formasi. Namun hasil di depan matanya, itu membuatnya sangat kecewa. Pada saat ini, Leng Yue melirik Chu Feng. Hanya dia yang tahu, bahwa dirinya tidak ditinggalkan dalam keadaan seperti itu karena formasi dalam labu botol. Tetapi sebaliknya, ia telah ditinggalkan dalam keadaan seperti itu karena Chu Feng. Itu adalah Chu Feng yang telah menggunakan binatang buas yang menakutkan, itu hanya untuk meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Meskipun kekuatan ilahi dalam tubuhnya tidak terpengaruh, tapi seluruh kondisi mentalnya berada di ambang kehancuran. Saudara junior Chu Feng, terima kasih. Setelah Leng Yue dibawa pergi oleh ayahnya, Zhang Tianyi berterima kasih pada Chu Feng. Jika kamu adalah aku, kamu juga akan melakukan hal yang sama, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak berusaha menyembunyikan lagi, bahwa dia telah melakukan ini untuk membantu Zhang Tianyi. Pada saat ini, Zhang Tianyi tidak berkata apa-apa lagi. Dan sebaliknya, ia tersenyum. Seperti kata pepatah, anugerah besar tidak bisa diucapkan terima kasih. Zhang Tianyi dengan kuat mengingat rahmat yang ditunjukkan oleh Chu Feng di dalam hatinya. Ketika Chu Feng kembali ke pagoda, itu sudah sangat larut malam. Yang lain juga sudah tertidur. Namun untuk Yan Xie, Chili Pepper, Big Radish dan Little Rice masih terjaga. Mereka semua tidak bisa duduk atau berdiri diam, karena mereka khawatir akan kondisi Chu Feng. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah kembali dengan selamat, Yan Xie dan yang lainnya sangat gembira. Namun tetap saja, mereka dengan gugup bertanya, "Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu menang?" Tanya mereka yang ingin mengkonfirmasi hasil pertempuran. Chu Feng mengangguk. "Hahaha, itu benar-benar hebat. Bahkan Leng Yue saja tidak cocok untukmu, maka Zhang Tianyi juga tidak akan cocok untukmu. Judul generasi muda terkuat Tanah Suci Martialism pasti akan menjadi milikmu. Seperti yang diharapkan dari idola aku, kamu memang luar biasa." Ucap Chili Pepper yang mulai menari dengan gembira. Dia tampak sangat bersemangat. Selain itu, Big Radish dan Little Radish bertindak dengan cara yang sama. Bahkan Yan Xie yang umumnya sangat tenang, dia sendiri memiliki senyum di wajahnya. "Aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Pertandingan antara Leng Yue dan aku ditemukan oleh senior itu," kata Chu Feng. "Apa?" seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper dan yang lainnya terkejut. Namun mereka pun segera bertanya dengan cemas. "Lalu, apakah dia mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagi kamu?" tanya Yan Xie. "Jika dia melakukannya, bagaimana mungkin aku bisa kembali ke sini?" balas Chu Feng sambil tersenyum. "Itu benar. Selama kamu baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja," ucap Yan Xie. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper dan yang lainnya tersenyum lega. Namun setelah memikirkan bagaimana Chu Feng tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besok, mereka tidak dapat menyembunyikan penyesalan yang mereka rasakan dari tatapan mereka. Chu Feng tahu betul bahwa mereka merasa menyesal untuknya, dan dia juga tidak ingin membuat mereka merasa menyesal untuknya. Namun sayangnya, tidak ada pilihan lain. Untuk Chu Feng, jika dibandingkan dengan gelar, maka kasih sayang persaudaraannya jauh lebih penting. Setelah itu, Chili Pepper dan yang lainnya pergi untuk beristirahat. Namun untuk Chu Feng, dia tidak tidur. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak sabar untuk memahami isi slip bambu era kuno dalam dantiannya. Yang terkandung dalam slip bambu adalah intisari dari menggunakan keterampilan bela diri.
Jika Chu Feng bisa memahaminya, itu tidak hanya ia akan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi untuk keterampilan bela diri, tapi ia bahkan mungkin dapat memahami hubungan antara tabu Earthen pedang firmamen, dan juga tabu Earthen perisai firmamen. Jika dia bisa menggabungkan keduanya, maka dia mungkin saja bisa mendapatkan kekuatan tabu surga. Itu karena, Chu Feng telah mengalami keterampilan bela diri tabu surga hari ini. Memang benar bela diri itu sangat kuat, dan sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Earthen Tabo Martial Skill. Jika bukan karena faktanya bahwa Chu Feng telah menggunakan siasat untuk membuat Leng Yue menurunkan penjagaannya, lalu menggunakan ilusi teknik kura-kura hitam untuk membingungkan Leng Yue, sehingga dia bisa menggunakan guntur ilahi untuk memotong cahaya emas Leng Yue, dan mendekatinya dengan teknik Azure Dragon Dashing. Dengan begitu dia bisa meluncurkan serangan kejutan dengan Divine Lightnings dari jarak dekat, dan itulah cara baginya untuk mengalahkan Leng Yue. Dengan demikian, Chu Feng mulai merindukan kekuatan keterampilan bela diri tabu surga bahkan lebih. Dan sekarang, cara tercepat baginya untuk mendapatkan kekuatan Heaven Tabo Martial Skill adalah, yaitu dengan menggabungkan Earthen Tabo Firmament Slash dengan Earthen Tabo Firmament Shield. Meskipun Chu Feng tidak dapat memastikan apakah tabu Earthen Slash Firmament dan tabu Earthen Firmament Shield benar-benar dapat bergabung satu sama lain, dan apakah mereka akan dapat menandingi skill Martial Heaven Tabo jika mereka melebur, tapi meski begitu dia masih harus mencobanya. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, langit berbintang menghilang secara bertahap. Sinar cahaya mulai muncul dari ufuk timur, dan langit secara perlahan sudah cerah. Adapun Chu Feng, dia telah duduk dalam posisi bersila dengan mata tertutup sepanjang waktu. Dia belum tertidur. Bahkan sebaliknya, dia berada dalam konsentrasi yang dalam. Hanya saja, semua konsentrasinya terfokus pada dantiannya. Wush! Akhirnya, Chu Feng membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, kegembiraan dan syok yang tak terbatas memenuhi matanya. Dia berada dalam kegembiraan karena dia, dari slip bambu era kuno itu, berhasil memahami hal-hal tentang teknik kultivasi bela diri yang dia tidak pernah capai sebelumnya. Dia sekarang memiliki pemahaman baru tentang keterampilan bela diri. Mulai sekarang, Chu Feng akan dapat menggunakan keterampilan bela dirinya lebih terampil, dan juga lebih mudah. Bahkan untuk keterampilan bela diri yang menempatkan beban sangat besar pada tubuh, contohnya seperti Earthen Tabo Firmament Slash, itu akan mengurangi beban tersebut pada tubuhnya. Namun yang paling penting adalah, Chu Feng berhasil sepenuhnya memahami Earthen Tabo Firmament Shield, Earthen Tabo Martial Skill yang dapat digunakan secara ofensif dan defensif secara bersamaan. Lebih jauh lagi, dia telah menemukan bahwa, tentu saja, tabu Earthen perisai firmamen dan tabu Earthen Slash firmamen dapat digabungkan bersama-sama. Jika mereka berdua bergabung bersama, maka kekuatan mereka mungkin akan beberapa kali lebih kuat. Meskipun Chu Feng tidak bisa menjamin bahwa kekuatan mereka akan mampu mencapai tabu surga keterampilan bela diri, tapi ia percaya bahwa mereka setidaknya, itu tidak lebih lemah dari tabu surga segel cahaya Dao yang diungkapkan Leng Yue kemarin. Dengan demikian, mulai hari ini dan seterusnya, keterampilan bela diri terkuat Chu Feng tidak lagi menjadi Earthen Tabo Slash Firmament. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri baru yang berasal dari perpaduan Earthen Tabo Slash Firmament dan Earthen Tabo Firmament Shield. Karena keterampilan bela diri ini tidak memiliki nama, Chu Feng pun memutuskan untuk menyebutkannya sebagai pemusnahan firmamen yang mendalam. Arti di balik nama itu adalah, bahwa begitu serangan mendalam dilepaskan, cakrawala akan muncul. Setelah cakrawala muncul, penghancuran total akan menjadi hasilnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.